Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader, dan saya ucapkan selamat menonton bagi yang baru pertama menemukan channel saya di YouTube. Selamat bergabung, dan pada video kali ini saya akan membuat bagaimana teknik cara menggabungkan support resisten yang dibuat secara manual dengan menarik garis dengan ditambah support resisten dinamik yang dibuat oleh moving average. Nah, sebelum masuk video, kita intro dulu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang masih menonton channel ini. Jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa klik tombol berlangganan. Kita mulai saja ke video. Sebelumnya Bapak Ibu harus tahu dulu bagaimana cara membuat atau menarik garis support resisten secara manual dengan menggunakan garis biasa. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya. Nah, seperti ini. Ini terlihat di sini kan bisa kita tarik garis nih. Garis lurusnya sini kan, kalau pertanyaannya di mana sih membuat garis lurusnya itu harus di angka berapa atau di harga berapa. Nah, jadi untuk menggambar menarik garis resisten itu kita lihat di mana chart yang sering menyentuh harga. Misalnya di harga 9.000 ini bisa dianggap ini adalah resisten kuat sebelum ICBP naik tinggi. Ini bisa terlihat setelah dia mantul di 9.000 dia naik tinggi sampai 12.500. Nah, ini bisa ditarik garis menjadi resisten, dan kita tarik berarti kalau udah ada resisten kita harus cari supportnya. Supportnya di mana? Kita cari di bawah, di mana saat menyentuh harga support ICBP mantul ke atas lagi untuk menguji resisten. Nah, kita tarik garis. Di sini terlihat di 8.000 bisa dilihat di 8.100 ini sering disentuh nih. Jadi kita tarik garis, kan terlihat ini. Kita pertebal dulu garisnya. Nah, seperti ini. Ini bisa terlihat dari 2016. Dari 2016 sampai 2018, selama 2 tahun ICBP sideways di harga 8.100 sampai 9.000. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang sabar menunggu beli, misalnya beli di support terus jual di atas dekat resisten, begitu terus menerus, sabar aja menunggu lagi. Kalau dia sudah di dekat support kita beli lagi dan dia akan naik lagi. Bapak Ibu bisa mendapatkan profit yang konsisten asal sabar. Jangan melihat jam bursa buka setiap hari jadi pengen trading setiap hari, padahal yang saya tahu semakin sering kita trading, apalagi harian, apalagi ODT, one day trading, apalagi yang namanya scalping, itu tuh peluang untuk kita lose atau cut loss itu sangat besar. Saya sudah mengalaminya di tahun pertama saat saya berpikir bahwa untuk mencari 1% aja sehari saya mampu dulu waktu pertama kali. Kemungkinan juga waktu itu saya lagi hoki, jadi saya masuk di saham-saham gorengan atau saham-saham IPO pernah saya masuk dan bisa cuan sampai 50% dalam 2 hari. Ternyata setelah itu saya sampai loss karena saya tidak punya plan. Jadi saya tahan itu. Saat dia turun saya berpikir akan naik lagi mantul, ternyata turunnya lebih dalam lagi dan saya juga cut loss. Di tahun pertama saya kehilangan equity atau saldo dalam akun rekening saham saya itu sekitar hampir 50%. Itu hancur-hancurnya waktu pertama kali
karena saya berpikir bahwa bisa cepat dalam memutar uang di dunia saham atau di perdagangan saham. Ternyata tidak semudah itu. Mungkin juga dikarenakan kurangnya ilmu yang saya pelajari, yang saya cuma mengetahui sedikit ilmu dari YouTube dan bahkan hanya cuman dari grup-grup saham dulu, saham yang tidak berbayar, dan itu juga biasa aja. Saya juga sering, cuman itu baru saya mulai memperdalam ilmu dalam teknikal dengan membaca buku dan segala macam, mencoba teknik bagaimana masuk buy di harga berapa, dan saya catat semuanya di dalam buku. Jadi misalnya saya beli saham di harga berapa sahamnya, terus saya sudah planning jual di harga berapa dan take profit di harga berapa. Jadi saya cuma mengikuti plan yang saya tulis. Jadi itu pun awal-awal pertama sering nggak disiplin, cut lossnya masih dinegosiasi. Saat sudah menyentuh titik cut loss, harga cut loss yang saya tulis, saya tidak cut loss. Saya berharap, itu juga tidak baik ya. Kalau kita sering berharap itu tidak baik, karena itu akan merusak psikologis dan merusak sistem plan trading yang sudah kita buat. Dan lanjut aja ya. Jadi kalau mau mempunyai sistem trading yang bagus, kita pertama harus punya disiplin ilmu. Jadi kalau sudah membuat trading plan sebelum membeli saham, kita sudah tahu di mana kita beli, di mana kita mau cut loss, dan di mana kita mau jual, sudah dipasang. Jadi bisa pasang di online trading, di buy sell ataupun yang secara otomatis. Jadi setelah itu terjadi, misalnya kita cut loss atau kita profit, jadi itu semua dicatat. Jadi bahan pelajaran nih, siapa tahu salah buat support atau resisten, atau harganya terlalu ketinggian kita beli, atau misalnya harganya kita beli di tengah-tengah support dan resisten, saat dia turun menyentuh support dan lebih turun lagi, kita loss-nya lebih besar. Jadi bisa dicatat. Nah, itu aja permulaannya. Untuk itu pengalaman saya di tahun pertama dan kedua. Dan kita mulai saja lagi. Maaf tadi kepanjangan saya menjelaskannya. Nah, ini kita langsung saja ke ICBP. Nah, yang bisa terlihat di ICBP di 2016 sampai 2018 dia bermain di sideways. Jadi kalau Bapak Ibu disiplin, beli aja di dekat-dekat support, terus jualnya dekat-dekat resisten. Nanti kalau dia turun lagi, beli lagi di dekat support. Kan ini terlihat, pasti terjadi seperti ini nih kalau di saham-saham sideways. Tapi karena kita tidak fokus di satu saham, kita mau fokus di beberapa saham, bahkan melihat apa yang naik dan tergoda dengan obrolan yang ada di grup saham yang bagus ini itu, jadi kita nggak fokus. Jadi untuk Bapak Ibu atau teman-teman, dalam setahun itu dicari aja di awal-awal tahun itu, dicari di mana saham yang sideways atau saham-saham downtrend, itu aja yang dipantau. Maksimal 5 saham yang dipantau. Apalagi yang pemula, udah nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 saham aja dipantau. Kalau hari ini nggak bisa beli, masih harganya belum masuk, ya tahan aja, besok beli. Jangan lalu pengen trading bahwa pikir cuan pasti cuan, itu bikin yang salah. Jadi trading nggak perlu tiap hari, tapi saat harga yang kita mau itu menyentuh, atau pas di hari keberapa harga yang dimau itu muncul, ya kita beli di situ. Walaupun 2-3 hari kita nunggu, itu lebih aman. Apanya aman? Cash yang kita pakai, uang yang kita gunakan ini lebih aman kalau kita beli sesuai dengan harga yang kita mau, daripada kita beli saham lain atau saham tersebut tapi di harga yang tidak kita mau. Peluang lossnya juga besar, peluang minusnya. Jadi mendingan kita beli saham yang sesuai aja. Jadi nggak perlu lah tiap hari. Nah, jadi seperti itu. Jadi terlihat ini selama 2 tahun dia kemudian breakout dan naik sampai ke 11.000, tapi kemudian turun ke 9.000 dan kembali naik lagi ke 11.000, 12.000, dan sekarang sudah pernah menyentuh lagi 8.000 dan kembali dia breakout di atas 9.000. Nah, seperti itu aja. Jadi selain garis lurus ini yang menyamping, kita bisa juga membuat garis trendnya. Misalnya
ini kita akan membuat garis trennya ya. Jadi kita buat dari harga tertingginya, titik harga tertingginya kita cari yang sering menyentuh harga, atau paling bisa juga di sini ini yang harga tertingginya bisa pasang di sini dan ditambah lagi. Nah, satunya dicari harga yang sering disentuh. Nah, bisa di sini. Ini kan ada berapa kali disentuh nih. Ini sentuh, turun nih, disentuh. Jadi ini agak banyak. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan saham ICBP ini masih downtrend dan belum mematahkan tren downtrendnya. Ini bisa terlihat tren downtrend yang terbentuk dari bulan Oktober 2019 belum patah. Jadi seperti itu. Cukup mudah kan kalau membuat garis. Jadi kalau dia sudah breakout ini kita cari lagi garis yang mana sering dia sentuh. Nah, kalau dia sudah breakout 9000, jadi kita akan mencari resisten terdekatnya lagi. Nah, bisa di sini. Nah, di sini kan sering disentuh nih. Nah, bisa terlihat. Jadi resisten terdekatnya lagi kalau dia breakout 9000 ini ada di 9600 resisten terdekat, dan kita buat lagi resisten lagi. Setelah itu ya di sini atau di sini kita buat. Ini terlihat setelah dia breakout dari 10.800 dia naik ke 12.000. Bisa dibuat ini resisten yang nomor 2 agak jauhnya setelah 9.600 atau di 10.000 juga bisa. Seperti itu. Bagi teman-teman yang kurang valid, kalau rasanya kurang cuman menggunakan garis support resisten yang ditarik garis, bisa ditambah dengan moving average. Ini saya tambah dengan moving average 60, 20, 200. Ini 10.800 ini ada MA 200, dan ternyata yang kita buat garis di resisten di 10.800 ternyata ada MA 200 di situ. Itu pertanda bagus. Kalau ini di breakout dia bisa kembali ke titik tertingginya di 12.000. Ya, seperti itu aja untuk pemahaman bagaimana mengkombinasikan garis support resisten yang garis mendatar yang seperti orang banyak bilang tarik garis, dan ditambah dengan moving average. Mungkin itu aja penjelasannya. Kalau kurang jelas bisa tanya di komen atau tulis di komen mana bagian yang belum jelas. Dan pada video selanjutnya saya akan membuat indikator-indikator lain. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, dan kalau channel ini bermanfaat bisa klik tombol berlangganan. Terima kasih.